Sampurasun, salam sehat sejahtera. Salam Rahayu Ningrat, Waluya Jati, Manunggaling Pasundan, Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya Arya Duta di Sawala TV Channel. Masih lanjutan yang kemarin videonya. Kali ini ceritanya agak dalam lagi. Begitu Pak Iksan, Mang Kadil, dan Mang Jadi sudah hadir sekitar pukul 10:30 malam, sambil nuang, sambil nyeduh wedang kopi, sambil seruput udunnya, saya teruskan ceritanya. Begini Mang Yadi, Mang Kadil, Pak Iksan. Sekarang belajar merenungnya agak dalam lagi. Mang Yadi, Mang Kadil lagi megang rambutan. Yang megang rambutan itu tangan siapa? Tangan saya, kata Mang Kadil. Tangan saya, kata Mang Yadi. Itu di video yang kemarin. Sekarang agak dalam lagi. Yang megang rambutan itu adalah tangannya Tuhan. Tangan milik Tuhan. Tangan ciptaan Tuhan. Berarti itu bukan tangan Mang Yadi, bukan juga tangan Mang Kadil. Kaki yang pakai sendal bukan kakinya Mang Yadi lagi, bukan kakinya Mang Kadil lagi, tetapi itu adalah kakinya Tuhan. Telinga yang dipakai untuk mendengar itu juga sama telinganya Tuhan. Mata yang untuk melihat itu juga sama matanya Tuhan. Badan yang dipakaiin baju, yang dipakaiin celana sama Mang Kadil dan Mang Yadi, itu juga badannya Tuhan. Lah, kok melotot? Mang Kadil, Mang Yadi, Pak Iksan pada melotot. Jauh ya, kedalaman ya. Tanggung, mumpung lagi bulan puasa, sekalian agak dalam dikit pembahasannya. Seandainya tangan yang diamanahkan kepada kita, yaitu tangan ciptaannya Tuhan, dipakai nempeleng orang, dipakai mukul orang, dipakai ngepret orang, gimana rasanya Tuhan yang menciptakan tangan itu? Kecewa nggak Tuhan? Pasti kecewa. Kaki yang diamanahkan Tuhan kepada diri kita, dipakai nendang kucing, dipakai nendang ayam, dipakai nendang orang. Kira-kira Tuhan kecewa nggak? Mulut yang diamanahkan oleh Tuhan kepada diri kita, dipakai untuk maki-maki orang, untuk mencaci maki orang. Kira-kira Tuhan yang menciptakan mulut ini kecewa nggak? Pasti kecewa.
karena semua ciptaan Tuhan yang diamanahkan kepada diri kita ini kita hianati. Sudah pasti Tuhan kecewa. Jika Tuhan sudah kecewa, gimana menurut Mang Kadil, menurut Mang Yadi, menurut Pak Iksan? Masih pantaskah kita disebut hamba Allah? Masih pantaskah kita ini disebut makhluknya Tuhan? Sedangkan kita sendiri sudah mengecewakan Tuhan, sudah mengkhianati Tuhan, masih pantas kan? Malu nggak kita? Pasti malu. Malu kepada yang menciptakannya. Contoh, anaknya Pak Iksan, anaknya Mang Kadil, anaknya Mang Yadi, diamanahkan oleh Tuhan kepada Mang Yadi, kepada Mang Kadil, dan kepada Pak Iksan. Terus anak-anaknya ini mengecewakan Pak Iksan. Entah berbuat apa, gak mau saya sebutin lah. Yang penting berbuatnya di luar kebaikan lah, udah. Pak Iksan, Mang Yadi, Mang Kadil mendidik dari kecil sampai gede, ngajarin yang baik-baik, tetapi anaknya di luar dari baik. Pak Iksan berikut istri, kecewa nggak? Mang Yadi berikut istri, kecewa nggak? Mang Kadil berikut istri, kecewa nggak? Kecewa kan? Kecewa sama anak kita. Perasaan saya nggak ngajarin seperti itu, kok anak saya seperti ini? Pasti kan kecewa. Sakit hati nggak? Pasti sakit hati. Nah, seperti itulah kecewanya Tuhan kepada kita, sakit hatinya Tuhan kepada kita, seperti itu. Bahkan mungkin lebih dari itu sakit hatinya. Bisa jadi beribu-ribu lipat, berjuta-juta lipat kecewanya dari yang kita rasakan saat itu. Kenapa diam? Gak usah nangis. Itu kan kejadian masa lalu. Nah, untuk saat ini dan masa yang akan datang, jangan seperti itu lagi. Jangan bikin Tuhan kecewa kepada kita. Jangan membuat Tuhan sakit hati kepada kita. Ayo, mulai berubah. Berubah supaya Tuhan mencintai kita, Tuhan menyayangi kita. Berbuat baik, tebar kebaikan. Sekecil apapun, tebar kebaikan. Sesulit apapun, tebar kebaikan. Ayo, mari kita membuat Ibu Pertiwi tersenyum menyaksikan kita semua berbuat baik. Jika Ibu Pertiwi sudah tersenyum menyaksikan kita, otomatis Tuhan pun akan mencintai kita, Tuhan pun akan menyayangi kita. Paham kan? Paham. Jika Tuhan sudah mencintai kita, jika Tuhan sudah menyayangi kita, juga
Ibu Pertiwi sudah mencintai kita. Ibu Pertiwi sudah menyayangi kita. Kita tanpa minta pun Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan saat ini. Apa yang kita butuhkan nanti Tuhan pasti tahu. Karena Tuhan Maha menyaksikan, Tuhan Maha mengetahui. Nah, itulah inti dari ya Tuhan, aku harus bagaimana? Pasti dikasih jawaban oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah mencintai kita. Tuhan sudah menyayangi diri kita. Baru kan paham Mang Yadi, Mang Kadil. Inilah cerita ringan, namanya juga ngawangkong, kata orang Sunda mah. Ngobrol sambil menikmati kopi dan udud. Jadi obrolan iseng. Jika tidak berkenan jangan dimasukkan hati. Jika video ini bermanfaat silakan subscribe. Yang belum subscribe jangan lupa juga like-nya dan tekan loncengnya. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, jangan terlalu dalam, nanti pada nangis. Mang Kadil, Mang Yadi, dan Pak Iksannya. Videonya saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti bersambung kembali. Seperti biasa, berjilid-jilid, bersambung, berkesinambungan. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang Maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing untuk mencapai disayang Tuhan, dicintai Tuhan, dan dikasihi Tuhan. Oke, saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat, waluya jati, manunggaling Pasundan Nusantara. Rahayu, 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 sampurasun.